Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 7, anak-anak baru ya, dan kelas 8 dan kelas 9. Kali ini Pak Bima akan beri materi kalian tentang soal HOTS. Ada yang tahu artinya soal HOTS? HOTS adalah H, high, O, order, T, thinking, S, skill. Jadi artinya adalah HOTS, high order thinking skill. Kalau kita bahasa Indonesia kan artinya berpikir tingkat tinggi. Ada dua macam soal. Yang pertama, soal LOTS, yaitu low order thinking skill, yaitu berpikir tingkat rendah, yaitu kita cuma paham, mengerti saja. Sedangkan ketika kalian masuk ke SMP 9, kalian akan bertemu dengan soal HOTS. Di sini kalian akan belajar dengan menganalisa, cara membuat sesuatu, dan menganalisa sesuatu secara lebih dalam lagi. Oke. Soal HOTS tadi adalah instrumen yang digunakan untuk kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi. Tidak hanya mengingat, menyatakan kembali, merujuk tanpa pengolahan, ya, cuma mengambil saja copy paste, tapi melakukan transfer ilmu yang kaitannya dengan informasi, menelaah ide, dan sebagainya. Setelah memahami pengertian tadi, barulah guru ya akan bisa memberikan kepada kalian. Dan setidaknya ada 3 karakteristik soal HOTS yang merupakan ciri-cirinya. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan tingkat tinggi adalah proses menganalisis, yaitu menganalisa soal. Di mana dalam soal tadi tidak hanya pertanyaan yang simple, tapi pertanyaan yang berisi tentang soal cerita, di mana siswa harus menganalisa isi dari cerita tadi. Ditelaah satu persatu sehingga mengerti kedalaman dari materi yang diberikan. Selanjutnya, setelah menganalisa, siswa akan memberikan refleksi, yaitu memberikan umpan balik apa yang mereka tahu dari tadi, memberikan informasi apa yang mereka dapat dari materi yang diberikan. Selanjutnya, yaitu tentang materi umpan balik. Setelah kalian paham menganalisa semuanya, bisa merefleksikan apa yang didapat, dan selanjutnya adalah memberikan argumen. Kira-kira menurut kalian bagaimana dari materi yang diberikan tadi? Terutama materi yang ada dalam lingkungan hidup kalian. Dan ketika nanti pada suatu masuk ke dalam soal, kalian akan dihadapkan dengan materi dan kondisi yang berbeda, tapi dengan langkah-langkah yang sama. Dengan mengikuti tadi, insya Allah kalian akan lebih paham, lebih mengerti, dan mengetahui lebih dalam dan bisa menganalisa dari materi tadi. Dan selanjutnya, yang kedua adalah berbasis kontekstual. Kalau dulu soal cuma berbahas pada teks atau soal-soal yang textbook, hanya melihat pada buku. Tapi dalam soal HOTS, kalian akan belajar berbasis konteks kejadian di dalam hidup kalian. Misalnya, ketika kalian belajar tentang lingkungan hidup kalian, rumah kalian harus tahu tentang konteksnya. Ketika kalian ingin tahu ukuran rumah, ya kalian harus mengukur sendiri, mengalami proses ketika penghitungan tadi sendiri, sehingga kalian bisa merasakan dulu, ternyata dalam mengetahui sesuatu itu, kalian harus mendalami dalamnya, dan kalian analisis dari materi tadi. Dan selanjutnya, konsep-konsep tadi yang diberikan dari materi HOTS tadi harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dimasukkan dalam segala macam pelajaran. Dan insya Allah di SMP 9 kalian akan ketemu soal HOTS dalam setiap mata pelajaran, dan kalian akan mengalami sendiri bagaimana bedanya antara pelajaran menggunakan textbook, pelajaran menggunakan soal HOTS, yang dimana kalian menyelami sendiri dari materi tadi. Dan selanjutnya, yang ketiga, yaitu menggunakan bentuk soal yang beragam.
Selama ini bentuk soalnya simple. Kalau ada soal, isinya pilihan ganda saja atau essay saja. Ketika kalian ketemu soal HOTS, soalnya akan sangat lebih beragam. Kalian bisa akan ketemu dalam bentuk video, kalian pahami dalam video tadi, melihat video dan akan berikan respon dan komen. Ya. Dan selanjutnya, di situ tidak hanya soal video saja, kalian mungkin akan ketemu dengan pilihan ganda, tapi tidak seberapa. Kalian akan sering ketemu dengan soal-soal yang dalam kehidupan nyata kalian. Dan di sini, guru akan bisa lebih objektif memberikan pilihan. Karena apa? Setiap soal pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda pada setiap siswa. Kalau soal pilihan ganda, jawabannya ketika A pasti A, B pasti B. Tapi ketika soal HOTS, jawaban tiap siswa dan pasti akan berbeda. Dan itu akan memberikan kesempatan kepada guru mengetahui, oh ternyata tiap siswa pada satu hal memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dan insya Allah, dengan kemampuan kalian menguasai soal HOTS, kemampuan kalian dalam critical thinking, understanding, dan semuanya, terutama ketika kalian mengungkapkan sesuatu apa yang dalam pikiran kalian, akan lebih terlaksana dengan baik dan akan tersampaikan dengan baik. Bagaimana anak-anak? Pak Bima harap penjelasan Pak Bima sudah mulai masuk ke dalam pikiran kalian, dan insya Allah pengalaman yang baru akan kalian dapatkan di SMP 9, terutama dalam materi soal HOTS. Oke, ketemu lagi kapan-kapan nanti kalau kalian sudah masuk kelas ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.